Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini pukul 8:03 waktu Indonesia Barat. Dan sebagaimana yang kami informasikan sebelumnya, bahwa pagi ini kita akan kembali melanjutkan dan sepertinya kita akan menutup ya perbincangan kita tentang konsep nilai sumbang di dalam ajaran Minangkabau ya. Ya, sahabat budaya, sebagaimana kita sudah dapatkan penjabaran dari narasumber kita sebelumnya dan hari ini masih bersama beliau, yaitu Bapak Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, yang saya sehari-hari kan panggil Mama karena memang beliau adalah Nioma ya. Beliau adalah Nioma suku Koto di Nagari Kurai, Bukit Tinggi. Nah, sebenarnya yang beliau paparkan sebelumnya sahabat budaya bahwa ada 12 sumbang, konsep sumbang di Minangkabau ya, yang sudah beliau jabarkan, dan tinggal 2 nih yang terakhir, persoalan gau jo kurenah ya, tentang pergaulan dan kurenah. Kurenah ini barangkali nanti beliau lebih pasti atau lebih detail menjelaskan kurenah. Kalau saya juga mungkin kurang pas untuk menjelaskan kurenah itu apa, karena ini bahasanya bahasa yang asli Minangkabau nih, kurenah nih sahabat budaya. Kalau gau sepertinya memang ya bisa identikkan dengan gaul, barangkali pergaulan, barangkali begitu ya di bahasa Indonesia. Tapi kalau kurenah ini sangat-sangat ya, asli Minangkabau. Nah, pada pagi ini kita akan coba gali 2 hal ini, seperti apa sumbang dalam gau kurenah tersebut ya, gau pergaulan dalam kurenah tersebut, dan bagaimana kedudukan 2 ini dalam 12 nilai-nilai sumbang dalam ajaran Minangkabau itu, dan seperti apa refleksinya hari ini. Nah, ini sebenarnya yang jadi sasaran akhir kita. Nah, kita akan lihat bagaimana sesungguhnya 12 sumbang itu hadirnya di Minangkabau hari ini. Apakah masih on the track atau sudah jauh out of the track? Kita akan coba cari tahu ini, dan saya yakin pembicaraannya akan menarik sahabat ya, karena ini di ending-endingnya. Untuk itu silakan Anda tetap bergabung bersama kami di 92,4 MHz, ataupun Anda bisa tonton kami di channel YouTube Pro4 RRI Padang live streaming pagi ini, dan nanti juga Anda bisa lihat recordnya ya di channel YouTube Pro4 RRI Padang. Dan Anda sahabat budaya bisa bergabung di 07518124414 ataupun di 08116609240 bagi Anda yang ingin mencoba berdiskusi bersama narasumber kita nanti. Baik sahabat, sebelum kita lebih jauh tentang topik kita, yaitu sumbang gau aja sumbang kurenah di dalam ajaran Minangkabau, kita akan sapa dulu mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Iya, pagi Mak. Oke. Saya semangat dan energik Mak Tuanku ini yang jadi inspirasi saya. Kalau Mama aja semangat, saya harus semangat gitu ya. Alhamdulillah, saya kalau sudah mau ke surau ini semangatnya meningkat 100%. Aduh, alhamdulillah. Ke Surau Pro4 dari Padang ya, Mak ya. Iya, betul. Surau kearifan lokal gitu ya. Baik Mak, alhamdulillah secara maraton kita sudah coba sampaikan, paparkan, dan bahkan secara detail Mama juga sudah menjelaskan seperti apa konsep-konsep nilai-nilai sumbang di ajaran Minangkabau. Dan yang menarik yang selalu saya ulang-ulang setiap sesi episode kita adalah sumbang itu belum salah gitu ya Mak ya. Namun jangan coba-coba berlaku sumbang. Sekali berlaku sumbang, kita sudah membuka pintu untuk terjerumus kepada sebuah kesalahan. Dan ketika sumbang kita hindari, artinya kita sudah menutup pintu untuk masuk kepada sebuah kesalahan. Luar biasa kearifannya di sana. Artinya preventif lebih baik daripada penyelesaian gitu ya, Mak ya. Iya, baik. Baik, Mak Tuanku, kita masuk di sumbang gau aja sumbang kurenah di Minangkabau ini, Mak. Dan nanti setengah jam ke depan, seperti yang kita rencanakan, kita akan coba refleksinya hari ini, oke, sebagai endingnya. Baik Mak, silakan konsepnya seperti apa Mak? Iya, terima kasih Bung Adit. Ya. Selamat pagi sahabat budaya. Kita sudah bahas 10 sumbang sebelumnya. Yang pertama dari sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang jalan, sumbang bakato.
Kemudian empat yang kedua, sumbang calia, sumbang makan, sumbang pakai, sumbang karajo. Kemudian yang 9 ke 10, sumbang tanyo dan sumbang jawab. Sebenarnya ada keadaan yang berbeda dari 4 kali yang kedua itu. 4 yang pertama itu lebih kepada diri sendiri saja. Duduk itu ya diri sendiri yang menentukan, tegak itu sendiri juga, berjalan itu sendiri juga yang menentukan, dan bakato kita sendiri juga yang menentukan. 4 yang kedua itu sudah ada interaksi dengan alam sekitar. Ketika mencari, kita melihat sesuatu yang lain. Ketika kita makan, kita mengambil sesuatu dari luar tubuh kita. Kita memakai juga menggunakan sesuatu yang di luar tubuh kita. Kemudian sumbang karajo, kita mengerjakan dan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ketika 9-10 sumbang tanyo, sumbang jawe, di sana ada situasi take and give, kata tetangga kita. Kita memberikan, ada orang yang juga membalasnya. Nah, itu yang 10 yang pertama. Jadi ada dari diri sendiri, ada interaksi dengan lingkungan, kemudian ada dialogis dengan pihak lain. Nah, ketika masuk pada sumbang yang ke-11 dan 12, ini sudah merangkum semuanya. Kenapa? Ada interaksi intensif kita dengan pihak lain yang kemudian berpengaruh kepada diri kita. Jadi gawa itu betul kata Bung Adit tadi, itu sama dengan kata bahasa Indonesia pergaulan. Pergaulan, ya. Pergaulan kita itu menentukan apakah kita akan berbuat salah atau berbuat tidak salah. Nah, tadi sudah dikatakan Bung Adit, Minangkabau itu lebih preventif, menutup pintu agar tidak terjadi sumbang, sehingga tidak ada salah yang akan terjadi. Tapi ketika pintu sumbang sudah dibiarkan terjadi, nah kesalahan akan beruntun. Bajarum bakulindan, kata orang Minang. Ketika sumbang dilakukan, salah akan menurut di belakangnya. Jadi pergaulan yang sumbang itu dalam adat Minangkabau diajarkan bukan hanya untuk perempuan, juga untuk laki-laki, bahkan untuk para pemimpin. Pergaulan itu harus teridentifikasi untuk arah yang baik. Nah, pergaulan untuk perempuan misalnya itu harus diwaspadai hal-hal yang akan membawa kepada kesalahan. Bergaul dengan orang yang jelas, bergaul di tempat yang jelas, bergaul dalam waktu yang jelas. Jadi siapa yang diajak bergaul itu harus jelas dan orang yang teridentifikasi kebaikannya. Bergaul di tempat yang jelas harus teridentifikasi tempat itu jelas baiknya. Kemudian bergaul di waktu yang jelas itu teridentifikasi waktu itu adalah waktu-waktu yang baik untuk bergaul. Jadi kalau kita sekedar bergaul dengan orang-orang yang tidak bisa diidentifikasi kejelasannya atau kebaikannya, itu akan membawa kepada sumbang. Maka pergaulan itu harus benar-benar diwaspadai. Ini orang yang saya ajak bergaul ini jelas enggak akan membawa kemana nanti. Ada petuahnya, bakawan di orang menggalih tapuang, badak tidak perlu membeli. Ya, kalau bergaul dengan orang berdagang tepung itu kan putih. Jadi kita sering kena bedak gratis. Bagau aja menggalih minyak harum, tak bau harum. Bagau penjual baro hitam nang kadape. Begitu. Jadi bergaul dengan yang menjual harum-haruman, parfum, kita akan terbawa harum. Tapi ketika bergaul dengan yang berdagang bara, dulu itu di masyarakat kita kan untuk alat pemanas, untuk setrika itu kan ada yang dijual bara dari bakau atau bara dari tempurung kelapa. Ya, kalau bergaul dengan pedagang bara itu ya kita akan kebagian hitamnya. Itu majas atau kiasannya. Maka pergaulan itu benar-benar harus diwaspadai. Begitu Bung Adit.
Jadi apa ya, memang seperti Mama bilang tadi, pergaulan ini sepertinya memang apa ya, seluruh 10 sumbang sebelumnya dipersiapkan untuk sampai ke pergaulan ini seperti ya Mak ya, karena bagaimanapun Betul. ya sebagai manusia kita zoon politikon ya Mak ya, sebagai makhluk sosial ya pasti nggak mungkin kita seharian 2 hari seterusnya di rumah di kamar aja gitu ya. Pasti akan bersentuhan berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika interaksi terjadi di masyarakat ini udah berpergaulan namanya ya Mak ya. Dan Betul. yang menariknya Mak, ternyata ada aturan-aturannya, ada orang yang jelas, ada cara yang benar, ada tempat yang tepat kan Mak ya. Nah, Iya, dan tentu waktunya pun harus ya waktu yang sampai jelas, waktu waktu yang pun tepat. gitu ya. Nah, kira-kira mungkin bisa diperjelas Mak, bagaimana aturan ataupun ada gambarannya barangkali di Sumbang Dua Baleh ini tentang seperti apa orang yang jelas itu yang harus kita pergauli. Kemudian Oke, ya, mulai dari orangnya ya. ya, Orang yang dipergauli itu harus orang yang jelas tadi, jelas asal usulnya, jelas hmm, kegiatannya, jelas pekerjaannya. iya, iya. Eh, Bergaul dengan orang yang tidak jelas kegiatannya atau perbuatannya itu akan menuju ke Sumbang. Hmm, Jelas pekerjaan misalnya, kita nongkrong-nongkrong di pinggir jalan dengan orang yang mohon maaf, dia tidak mempedulikan pekerjaan atau malah menganggur saja. iya, iya. Itu ujungnya nanti akan membawa kepada eh, pergaulan yang sumbang. Hmm, Bergaul dengan orang yang tidak jelas kegiatan sehari-harinya, hmm, kegiatan dalam hidupnya. Maka ditelusuri dulu apakah dia ini punya sesuatu yang baik hmm, untuk dijadikan teman, hmm, jadikan sahabat. iya, Pertemanan di Minangkabau itu wajib. Tidak bisa orang hidup sendiri, hmm, ya. Tidak bisa orang hidup di tengah rimba sendirian. Kenapa? iya, Teman itu tempat berbagi perilaku, berbagi kebaikan dan berbagi rasa. hmm, Nah, jadi orangnya harus benar-benar diidentifikasi. hmm, Nah, kalau perempuan dilarang bergaul dengan anak-anak, kenapa? Karena dia akan meniru perilaku anak-anak atau terlihat janggal, terlihat sumbang kalau dia bermain dengan anak-anak. hmm, Nah, anak-anak ya permainannya dengan anak-anak. hmm, Orang oke. tua permainan dengan sesama yang juga sudah dewasa. Kemudian ada tempat bergaul juga harus diidentifikasi kejelasannya. Hmm, Tidak dibenarkan bergaul di tempat yang tidak jelas. hmm, Apa tempat yang tidak jelas itu? Tempat yang tidak ada kegiatan positif ya Mak ya. yang positif, misalnya duduk-duduk di tepi Iya, jalan itu duduk-duduk. laki-laki dan perempuan itu tidak dibenarkan, itu membawa sumbang nantinya. Duduk di simpang itu terpantang bagi perempuan. Hmm, Duduk di simpang, duduk di janjang, duduk di langang, itu ada uraiannya. Tidak di tempat yang jelas itu menjadi presiden, menjadi awal terjadinya iya, perilaku sumbang. hmm, Jadi tidak boleh perempuan itu duduk di tempat yang akan dilewati orang ramai. iya, iya, iya. Tagak di simpang, bagawa di simpang, bagawa di janjang, duduk-duduk di tangga itu tidak dibenarkan. Berarti masuk Kan ada yang masuk sumbang duduk dan sumbang tagak yang kemarin ya Mak ya. iya, iya. Oke, Kalau dia sendiri duduk di tangga sudah sumbang, apalagi dia duduk-duduk di duduk-duduk. tangga dengan orang lain. Iya, apalagi Apalagi kalau bergaul laki-laki. hanya di sekitar tangga Mm-mm. membicarakan orang. Hmm, Tangga itu bisa tangga rumah gadang, bisa tangga di jalanan. iya, iya. Kalau di Bukit Tinggi itu ada sekitar 17 tangga. Iya. Janjang sampai puluh, janjang gudang, janjang iko, janjang itu sampai janjang 1000. 1000 ya Mak. Iya, ada Mak, janjang 1000. apalagi kalau dia dengan lain jenisnya Mak ya. Apalagi. Iya. Nah, itu bergaul dengan lawan jenis itu Mm-mm. akan mengarah ke sumbang. Iya. Kenapa? Pergaulan dengan lawan jenis hanya ketika dia sudah dihalalkan. Itu pergaulan siapa orangnya, kemudian
di tempatnya tadi, tempat itu harus tempat yang teridentifikasi jelas. Tidak bergaul di simpang, tidak bergaul di janjang, tidak bergaul di langang. Nah, bergaulan di tempat yang langang ini pasti membuat sumbang nantinya. Bergaul dengan siapapun. Dengan teman sendiri atau dengan lawan jenis, apalagi di tempat yang langang itu kan membawa fitnah. Kemudian waktu bergaul itu juga harus teridentifikasi dengan jelas. Tidak bisa bergaul ketika orang sedang sibuk bekerja. Misalnya ada istilah itulah badendang lalu dikincia, jangan bakencak jolai. Badendang lalu dikincia itu artinya orang sudah bekerja, lalu kita masih bergaul dan bermain-main. Nah, itu akan mengarah kepada sumbang. Waktunya. Waktu orang bekerja kita tidak bermain. Waktu orang ke surau kita tidak bermain. Nah, ya sudah terdengar azan subuh itu, perempuan tidak boleh bermain-main, atau azan maghrib tidak boleh bermain-main. Jangan malalaju, ya, harilah sanjo. Nah, waktunya itu memang harus teridentifikasi sebagai waktu-waktu yang layak untuk bergaul. Dan ada waktu yang pasti sumbang kalau masih bergaul kita dengan orang lain. Bahkan dinyanyikan itu. Jangan malah laju hari sanjo. Artinya hari senja itu bukan waktu untuk bermain-main. Begitu Bang Adit. Baik Mak, terima kasih Mak. Dan pendengar Sabudaya, tadi ada saya lihat di GSM kita ada telepon yang masuk, tapi karena penjelasan Mak Tuanku lagi nanggung, ya saya abaikan dulu. Silakan sahabat budaya, dun sanak kami yang tadi sempat masuk di 08166 0940. Nah, oke, ini dia. Kita cepat terima ya Mak ya. Di 08166 0940. Ya, halo, assalamualaikum. Oke, sebentar. Ini sepertinya ada ini. Halo. Wah, apakah nggak bisa ya? Oke, coba kita ya. Halo, ya Pak, maaf Pak, barangkali ada apa? Coba dialihkan ke 0751 812414 Pak. Ya, sepertinya ada trouble sedikit ini di apa kita di GSM kita. Mungkin bisa dialihkan Pak ke 0751 812414. Baik. Ya, Mak, sembari menunggu Mak kembali bergabungnya dun sanak kita tadi di line telepon. Nah, kita masih ada satu poin lagi nih yang ingin kita coba garap, kita ulas Mak ya, tentang kurenah. Nah, kan gitu Mak ya. Kalau tadi tentang pergaulan ya. Banyak hal sebenarnya ingin saya tanyakan Mak, tapi saya takut nanti kehilangan momen juga untuk kurenah. Silakan dulu Mak, apa dulu Mak, silakan. Iya, kurenah itu muara dari semuanya. Kurenah itu kalau dalam bahasa Indonesia juga sudah diadopsi itu, lebih tepatnya itu jadi karakter. Oh, karakter. Perilaku yang sudah mendarah daging dikatakan itu kurenah. Iya. Dalam bahasa Indonesia mungkin lebih tepat karakter yang kebiasaan ya. Kurenah itu kebiasaan yang sudah mendarah daging. Nah, seluruh perilaku dari sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang jalan, sumbang kato, sumbang caliak, sumbang makan, sumbang pakai, sumbang karajo, sumbang tanya, sumbang jawe, sampai sumbang gawa, muaranya adalah kebiasaan. Muaranya adalah perilaku yang berulang-ulang, karakter. Itulah kurenah. Nah, ketika terjadi sumbang pada awal-awalnya, maka muaranya juga akan sumbang. Ketika pergaulannya sumbang, maka kurenahnya juga sumbang. Ketika kita sering bergaul dengan yang berjualan tepung, kan begitu ceritanya. Bergaul aja orang menggalih tapuang, badak ndak membeli, kira-kira begitu. Kalau Anda bergaul dengan pedagang parfum, ya Anda terbawa harum. Begitu kira-kira. Nah, harum kita itu karena kurenah, karena pergaulan. Nah, kurenah harum kita itu yang akan menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu terbentuk karena pergaulan dan karena seluruh
perilaku sebelumnya. Mm-mm. Nah, ketika perilaku sebelumnya itu semuanya ada satu saja yang sumbang, maka akan bermuara dengan sumbang pada kebiasaan kita, pada karakter kita, pada kurenah kita. Iya. Jadi ini muaranya, Bung Adit. Muara itu dikatakan dalam petuah kete tanjo anjo gadang tabau-bau latuo terubah tidak lah mati masuk neraka, begitu kira-kira. Jadi ketika kurenah itu melekat pada diri orang, dia tidak bisa lagi menghentikannya, ya. Karena kecil dia teranja-anja, sudah jadi petua pepatah dalam bahasa Indonesia itu, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Nah, itulah yang kurenah, ya. Nah, tidak bisa lagi dihentikan karena sudah jadi kebiasaan. Begitu, Bang Adit. Iya. Berarti kalau kita kita bawa ke pembentukan kepribadian seseorang, berarti ya larinya ke karakter ya, Mak ya. Dan bicara masalah karakter nanti ya feedbacknya ya pendidikan karakter lagi, Mak. Gimana kita mau mempersiapkan pendidikan berkarakter agar kurenahnya ini memang betul-betul bermanfaat untuk pribadinya, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk bangsa dan negara, kan begitu ya, Mak ya. Barangkali. Betul sekali, Bang. Ya. Jadi pembicaraan tentang 11 sumbang pertama itu ujungnya karakter. Jadi pembentukan karakter itu dengan menghindari sumbang. Ketika seluruh sumbang itu terjaga tidak dilakukan, maka karakternya akan baik, kurenahnya akan baik. Begitu. Begitu, Mak ya. Oke, baik, sahabat budaya. Dunsana kami tadi yang sempat di 0811660900. Silahkan kalau Anda masih ingin bergabung ya di line telepon 0751 812 414. Kami buka pagi ini ya. 0751 812 414. Ya, waktu kita masih ada lebih kurang setengah jam lagi. Ya, sebelum kita coba perluas perbincangan kita ini ke refleksi hari ini tentang sumbang dua baleh ya. Baik, kalau belum sempat bergabung bagi Anda tadi yang sempat masuk, ya kami lanjutkan dulu dengan Mak Tuanku ya. Pendengar yang lainnya, sahabat budaya yang lainnya juga bisa menonton perbincangan kita ini di live streaming channel YouTube Pro4 di Padang ya. Baik, Mak Tuanku. Nah, kalau kita lihat ini memang orang Minangkabau tidak main-main ya, Mak ya. Tidak main-main dalam kerangka pembentukan manusia yang berkualitas, manusia yang berkarakter ya. Dalam bahasa Minang ini katakan manusia yang mempunyai kurenah nan rancak nan elok gitu ya, Mak ya. Karena bayangkan 11 langkah yang ditata sebelumnya untuk sampai ke kurenah ini. Luar biasa. Jadi artinya ketika 11 perilaku seluruh ya tubuh kita, perilakunya itu pada yang 11 itu. Pada yang 11 itu, Mak ya. Artinya ketika muaranya pada karakter nanti. Iya. Artinya ketika sumbang duduk terhindarkan, sumbang tagak terhindarkan gitu ya, Mak ya. Sumbang caliak terhindarkan, semua makan terhindarkan, dan semua sumbang lainnya, ya otomatis dia akan terjaga dari sebuah kesalahan. Dan ketika dia terjaga dari sebuah kesalahan, maka dia akan menjadilah sebuah karakter yang baik dan menjadilah pribadi yang baik juga sebagai seorang warga masyarakat yang baik. Nah, kalau ini tercipta pada semua individu di Minangkabau, ya otomatis masyarakatnya, bangsanya itu akan jadi baik semuanya, kan begitu, Mak ya. Betul sekali, Bung Adit. Jadi setiap warga Minangkabau itu mereka sudah hafal dengan 12 sumbang itu. Dia akan selalu menjaga dirinya. Saya sedang duduk ini. Ada sumbang yang tidak boleh saya lakukan, sumbang duduk. Ketika duduk ini apa yang sumbang dia tidak akan lakukan, dan seterusnya. Ketika akan bertanya dengan orang lain, dia pikirkan apakah pertanyaan saya akan sumbang. Ketika akan menjawab pertanyaan orang lain, dia akan berpikir apakah jawabannya sumbang. Nah, di sana nanti menjadi kebiasaan. Dia biasa duduk dengan baik, dia biasa berkata-kata dengan baik, sampai bertanya jawab dengan orang lain secara baik. Di sanalah terbentuk karakter baik itu. Karakter baik itu tidak
tiba-tiba, kalau Tidak kata tiba-tiba. tetangga saya di sana itu Baik. tidak ujuk-ujuk lahir. Kucuk-kucuk ya. Ya, Semuanya tuh harus baik. Kalau kata dun sanak saya di seberang lautan sana, by proses katanya itu Mak ya. by proses, ya, by proses. Bahwa Ada proses panjang. proses panjang. Ada Ya. 11 perilaku yang harus dijaga, diwaspadai, jangan sampai Oke. sumbang. Mm. Apalagi salah, ya. Begitu, Mas. Iya. Luar biasa, menarik sekali. Untuk sumbang saja Minangkabau sudah mengatur 11 gitu ya, agar Iya. tadi kurenah yang terbaik. Untuk sumbang saja baru bayangkan, belum salahnya ini ya. Namun untungnya itu ketika sumbang terjaga maka salah terhindar. Itu kata kunci yang selalu saya pakai gitu ya. Betul. Eh, Kuncinya pada yang ke-11 itu muaranya, Hmm. ketika kurenah sudah terbentuk, Ya. maka insya Allah selanjutnya dia akan terbentuk juga dalam kegiatannya sehari-hari. Tapi ketika kurenahnya sudah sumbang, itu sudah repot memperbaikinya. Ya. Jadi kalau Kalau saya lihat, kurenah, ya kalau saya perhatikan Mak, akhirnya memang sebuah lingkaran ya Mak ya. Artinya iya, berulang-ulang. dari satu itu dia naik sampai kurenah. Nah, saya terinspirasi dari kata-kata Pak terakhir bahwa ketika kurenahnya udah baik, otomatis duduknya pun tidak sumbang lagi. Iya, Tagaknya pun tidak akan sumbang ketika kurenahnya udah baik ya Mak ya. iya. Caliannya tidak akan sumbang dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Ya, itu sebuah siklus Siklus, yang Mak, ya. berkelanjutan. Ketika dia Iya, sudah iya, iya. terlatih menghindari sumbang yang 11, Mm-mm. kurenahnya sudah baik, Mm-mm. maka hasil perilaku selanjutnya, duduk selanjutnya, Iya, tegak iya, selanjutnya, berkata selanjutnya akan terjaga baik. Iya. Tapi kalau di awal sudah ada yang meleset, kurenahnya Iya. sudah meleset. Oke. Nah, selanjutnya lingkaran berikutnya duduknya jadi sumbang, tagaknya jadi sumbang, jalannya jadi sumbang dan seterusnya. Iya. Jadi memang kurenah itu menjadi akhir tapi juga menjadi awal untuk Untuk perilaku selanjutnya ya Mak ya. selanjutnya. Oke, menarik sekali Mak, menarik sekali. Begitu sistematis dan begitu begitu praktis untuk kita pahami, dan kita kalau kita mau kita jalani ya ternyata tidak begitu sulit memahaminya gitu ya Mak. Iya, betul. Baik Mak, baik. Pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, setengah jam kita seperti yang kita rencanakan Mak. Nah, kita coba lihat refleksi dari sumbang dua baleh. Ya, sumbang dua baleh untuk kehidupan masyarakat. Kita nggak lihat orang lain Mak. Kita coba introspeksi diri kita sebagai orang Minangkabau ke dalam Mak ya. Kata orang mencabik baju di dado ya Mak ya. Ya, betul. Kita coba Tapi lihat. menyapu rumah sendiri enggak apa-apa. Menyapu rumah sendiri apa Mak ya. Oke. Itu yang saya bilang minggu kemarin, bersiap-siaplah untuk bermerah-merah telinga. Karena memang kita akan menyapu rumah sendiri Mak. Baik. Ya. Nah, kita sekarang coba Mak refleksikan bagaimana nih menurut Mak Tuangku kondisi hari ini Minangkabau ya. Apakah masih on the track sumbang dua balehnya, atau sudah banyak gerigi-gerigi rodanya yang keluar dari relnya ini Mak Tuangku? Ya, kalau orang petuah lama ada pantunnya itu. Bakaris katimuno, tua halah basimpayalun, latak sebuah jadi tua. Jika dibuka pusakolamo, dibuka tarikh dan tabadon, lah banyak ragi nan berubah. Dicaliak lipe masih rancak, dibuka lah tabuat tiuk ragi. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya baik-baik saja, tapi di dalamnya sudah banyak yang teropos. Iya. Begitu Bang Ade. kalau ada kita di mahasiswa nih bilang ini bukan Pak ya, keadaan sedang tidak baik-baik saja kata gitu. Iya. Baik, tapi kita tidak bicara keadaan ini. Kita ya bicara realitas. Ya, kita bicara realitas hari ini. Ya, sepertinya Mak, terus terang kalau kita lihat ya, belakangan kan sangat mengkhawatirkan yang namanya tawuran kah? Yang namanya balap liar kah? Kan gitu ya Mak. Ini yang menyentuh harian aja nih Mak ya. Ya, sampai di rumah tangga ada perselingkuhan. Ada perselingkuhan ya. Terus juga ada kekerasan KDRT gitu ya Mak ya. Ada yang apa juga perselingkuhan, kemudian ya tawuran untuk anak muda gitu ya. Oke. Nah, seperti ini Mak. Ya, kalau tawuran itu seperti sering kita dengar juga. Kalau kita tanya kenapa jadi ini?
Ya caliaknya itu, nah ini sumbang caliak nih sepertinya Mak ya. Caliak itu bantu akan makan orang kan gitu ya. Itu kan kandaan lah. Gitu Mak ya. Nah, Iya. hanya Awal awal dari karena sumbang. tawuran itu ah, awal dari tawuran itu kan sudah kesalahan yang terjadi ya. Awal Kesalahan. dari tawuran itu betul kata Bung Adit. Ya. Pasti ada sumbang yang terjadi. Hmm. Dari 11 sumbang atau 12 sumbang itu ada yang terjadi. Mm-mm. Ketika dia duduk di tempat yang menyebabkan orang lain bertanya-tanya, ketika kata-katanya menyebabkan orang merasa tidak nyaman, Iya, iya. apalagi caliaknya kata Bung Adit tadi, Iya. orang merasa tidak nyaman, orang akan membalas dengan tindakan yang juga tidak menyamankan, terjadilah Mm-mm. pertengkaran dan tawuran. Mm-mm. Tidak mungkin sebuah tawuran tidak terjadi sebuah pertengkaran kalau tidak ada sumbang dari salah satu atau kedua pihak di sebelumnya. Mm-mm. Ya, ketika dia berjalan pada jalan yang benar, orang tidak akan tersenggol. Tapi ketika dia berjalan tidak dengan cara yang benar, orang tersenggol, terjadilah sumbang. Ketika dia berkata yang menyebabkan orang lain merasa tersinggung, nah dia sudah melakukan sumbang dan orang yang tersinggung itu juga biasanya membalas dengan sumbang. Ada yang Iya. begitu ya. Tahuannya saya Mak ya. Bantu nang kayona dang Mak kan gitu. Oke, jadi oke. Aduh, ini masih masuk tapi coba dialihkan ke 812-414 sepertinya karena sepertinya di 0811 saya nggak tahu ini ada sedikit persoalan. Ya, silakan yang tadi bergabung di 081166 0940 silahkan ke 0751 812414 lo cek. Oke, ya. Ternyata baik untuk oke, seperti masih pengen digas coba juga lah ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Nah, itu dia. Kita nggak bisa berkomunikasi Bu. Bapak, siapa ini yang gabung ya? Di 0811 dengar radio barangkali ya. Kalau dengar radio ya berarti bisa mendengar penjelasan saya ya. Silahkan tolong dialihkan ke 0751 812414. Oke, baik, kita putus dulu ya. Baik Mak, itu dia. Coba kita lihat realitas hari ini Mak. Jadi memang sepertinya banyak hal di generasi kita hari ini, sumbang itu betul-betul harus ditegakkan, ini harus didirikan kembali dalam kepribadian mereka ya Mak. Dan itu ujung-ujung nanti mungkin bicara pendidikan lagi Mak ya. Bagaimana konsep pendidikan kita, apakah formal atau informal, untuk merevitalisasi kembali sumbang-sumbang yang sudah terjadi ini supaya generasi tidak lagi menjadi kurenah-kurenah yang merisaukan gitu Mak. Jadi Bung Adit, apapun bentuk kesalahan sangat mungkin awalnya cuma sebuah perilaku sumbang. Ya. Ya, apapun kesalahan, bahkan tingkat kriminal yang paling tinggi pun awalnya adalah perilaku sumbang yang sebenarnya kalau dihentikan salahnya tidak akan terjadi. Bung Adit mencontohkan tadi dengan tawuran. Saya contohkan dalam kehidupan rumah tangga misalnya. Apakah namanya perselingkuhan, sampai pertengkaran, sampai KDRT. Itu semua awalnya saya bisa memastikan karena ada perilaku sumbang yang tidak dihentikan gitu ya Mak ya. Yang dibiarkan. Ya, pembiaran. Yang terlalai dan sumbang itu berkelanjutan, terjadilah kesalahan. Iya. Tidak mungkin seorang sepasang suami istri akan tiba-tiba bertengkar kalau tidak ada perilaku sumbang di antara mereka. Benar sekali. Misalnya ini HP-nya dikunci, dirahasiakan kuncinya. Iya. Tertinggal, lalu sang istri tiba-tiba ditelepon oleh orang yang tidak jelas, tidak dikenal oleh si istri. Dia bertanya, ini siapa ini? Ini bagaimana ini? Nah, sudah ada sumbang di sana ketika dua belah pihak ada yang menyembunyikan sesuatu. Iya, betul. Begitu. Dan seterusnya, termasuk nanti pertengkaran terjadi karena apa? Karena ada satu pihak yang mulai dengan kata-kata yang sumbang ya.
Bakato sumbang baik si istri atau si suami yang bakato sumbang Ya, akan ya. dibalas dengan sumbang dan akan terjadi pertengkaran, dan pertengkaran sudah menjadi kesalahan. Berarti itu KDRT juga begitu. berarti itu Iya, berdasarkan di sumbang kato aja sumbang jawe emak ya. iya betul. Hanya karena sumbang kato dan sumbang jawe perceraian terjadi. Oh, luar biasa. Minta ampun. Banyak sekali cerita dan Iya, sinetron iya. yang menceritakan bahwa awalnya hanya sumbang perkataan, lalu menjadi pertengkaran, lalu menjadi lebih parah, menjadi KDRT, perselisihan sampai perceraian. Begitu Bang Adit. Baik, ya baik. Ya, silakan yang tadi bergabung, saya masih penasaran ini ya. Apa atau di 0751 812414 juga ada apa, tapi rasanya bisa ya. Silakan Anda alihkan ke 0751 812414 ya. Karena kita lagi di trouble di 081166. Sudah saya coba terima tapi nggak nyambung ya. Oke. Baik, Mak Tuanku, kita masih punya waktu Mak untuk lebih dalam lagi persoalan ini. Nah, kalau kita coba apa Mak? Coba kita tarik lagi nih ke realitas hari ini. Kita kan lihat Mak, kalau kehidupan ternyata sekarang orang bilang maya sudah nyata jadi maya gitu Pak. Ada orang bilang gitu ya. Ini termasuk sumbang caliak dan sumbang pakai Bung Adit. Iya, handphone atau ponsel itu, telepon seluler itu kan sudah jadi pakaian sekarang. Oh iya pakai. Sudah sesuatu yang dilihat mungkin lebih dari setengah hari kehidupan orang begitu. Iya. Apakah yang dipakai itu sumbang atau tidak, itu kembali kepada yang memakai. Apakah yang dilihatnya pada handphone itu, perangkat teknologi itu satu yang sumbang atau tidak, dia yang bisa menilai. Kembali ke dasar awal dulu ya Mak ya. Kalau sumbang itu sebenarnya sudah ada pemilahnya di dalam gitu ya Mak ya. Iya nilai betul. Rasa gitu ya Mak ya. Indikator sumbang itu harus tertanam dalam diri. Iya. Kenapa? Ketika sekarang pergaulan dengan teknologi, memakai teknologi itu kan orang lain tidak tahu menahu apa yang kita lakukan, apalagi kalau sudah di kamar. Ya. Nah, sumbang itu memang harus ditanamkan dalam diri kita. Wah, ini sumbang ini, menonton yang begini, membuka yang begini, melakukan yang begini dengan teknologi. Jadi indikator sumbang itu harus menjadi pengetahuan dan kesadaran setiap orang Minang. Wah, ini sumbang ini mengirim-ngirim gambar begini. Sumbang ini membuka gambar-gambar begini dan seterusnya. Ya, dan tidak sedikit kita lihat kan Maya, kalau di kondisi hari ini orang-orang yang akhirnya berada di balik jeruji besi itu hanya karena sebuah kalimat di media sosial. Itu dia. Sekarang sumbang katonya hanya dengan jempol, dengan satu jari yang menyebabkan orang bisa masuk jeruji. Iya. Artinya memang itu tadi. Arti karena sumbang kato ya pada akhirnya berada di sana gitu ya Mak ya. Sumbang jawe gitu ya Mak ya. Berarti bisa juga menjadi persoalan besar hari ini. Ya, kenapa dia sumbang bakato? Karena yang dia ikuti pergaulan yang juga sumbang itu. Kesana hubungannya Mak ya. Kurenahnya yang juga sumbang, membuka situs yang orang bertengkar. Misalnya di Twitter, di Facebook, di apapun media sosial itu kan ada yang tempat orang bertengkar. Nah, kalau kita memasuki itu wilayah yang sebenarnya sumbang. Buat apa kita harus terlibat dengan kegiatan yang sumbang? Saya tertarik dengan seorang tokoh yang pernah jadi menteri, katanya saya sudah lebih 10 tahun tidak menonton hal-hal yang begitu, katanya. Apa itu? Dia tidak lagi menonton berita orang tawuran, berita orang bertengkar, apalagi sinetron orang yang selingkuh, sehingga saya tidak tahu apa itu selingkuh, katanya. Yang begini filter dalam diri sendiri bahwa ini adalah caliak yang sumbang, ini pakai yang sumbang, dan ujungnya ini kurenah yang sumbang kalau kita terlibat dengan bagian media yang akan menyeret kita kepada
sumbang yang ujungnya kesalahan. Begitu Bung Adit. Baik, baik. Baik, kembali Dun Sanak kami, kalau ada tadi ada dua Mak sebenarnya, tapi ya sayang ya, enggak nyambung gitu ya. Sayang sekali. Mungkin di lain waktu kalau nggak sempat hari ini juga boleh ya Mak ya. Kalau masih bersama Mak Tuanku kita review, kita feedback ya. Ke belakang. Saya ingin melanjutkan sedikit lagi Bung Adit. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk ini saya juga semikiran kita Mak pada akhirnya ya. Kita akan lihat dan seperti apa dalam ajaran Minangkabau yang bertanggung jawab ini seharusnya Mak. Iya. Ketika seseorang melakukan tindakan sumbang, perilaku sumbang, kadangkala dia belum menyadari atau tidak menyadari dia sudah melakukan tindakan sumbang. Nah, disinilah ada peran orang di luar dirinya. Nah, dalam masyarakat Minangkabau, peran itu disandangkan kepada tokoh-tokoh. Siapa tokoh itu? Yang pertama adalah Bundo Kanduang, ibu, kemudian mama dan penghulu, Tungganai dan penghulu. Mereka wajib menjadi pengawas perilaku dari anak kemenakan, dari anak nagari, mengawasi kurenah. Ya, jadi bukan tanggung jawab seorang kemenakan secara individual ketika dia melakukan sumbang, manakala dia belum tahu dan belum diberitahu. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Itulah perangkat-perangkat tetua itu, mulai dari Bundo Kanduang sampai mama dan Tungganai dan penghulu. Maka di Minangkabau itu ada istilah begini, Bung Adit. Anak cie kamanakan sabuah. Anak cie kamanakan sabuah. Ya. Bagi Bundo Kanduang, semua anak-anak di nagari itu adalah anaknya. Bukan tidak ada anak kandung, anak tiri, anak orang lain. Semuanya itu anaknya. Anak cie. Anak itu satu di dalam pandangan seorang Bundo Kanduang. Nah, kemudian kamanakan sebuah bagi seorang mama, bagi seorang Tungganai, bagi seorang penghulu, seluruh anak-anak di kampung itu, di nagari itu adalah kemanakannya. Hanya satu, sabuah. Sebuah itu satu kesatuan. Maka tegur sapa, maka pengawasan itu tanggung jawab terhadap semua anak oleh semua bundo dan semua mama, Tungganai dan penghulu. Kalau di kampung, saya kecil-kecil itu kalau melakukan perilaku sumbang yang belum disadari, itu yang menegur bukan bapak dan ibu saya. Bahkan bukan mama saya, siapapun yang melihat di kampung itu dia akan memarahi saya. Ketika saya dimarahi, saya mengadu ke rumah, saya ditambah dimarahi oleh ibu saya. Yang misal sederhana, waktu kecil kan kadang-kadang anak ini belum tahu dia melakukan perbuatan sumbang. Ketika dia melakukan perbuatan sumbang itu, dia dimarahi oleh orang tua di kampung itu, apakah dia seorang bundo atau seorang mama. Ketika dia mengadu ke rumah, itu ibu dan bapaknya akan menanyakan, siapa yang memarahimu? Itu mak datua itu. Si anak akan kembali dimarahi oleh ibunya karena dia tahu datua itu memarahi bukan karena sentimen, tapi karena dia mengawasi anak nancie kamanakan dan sabuah di nagari. Jadi begitu Bung Adit, perilaku sumbang itu bukan 100% menjadi tanggung jawab anak kalau anak itu ada yang mengawasi. Bukan tanggung jawab 100% seorang kemenakan kalau kemenakan itu ada yang mengawasi. Ya. Begitu Bung Ade. Dan ketika konsep ini hari ini kita lihat Mak, itu betul-betul sudah hilang barangkali Mak ya. Bukan lagi tergerus. Kenapa saya katakan demikian? Iya, saya agak sedih juga. Iya, kenapa saya berani katakan demikian Mak? Karena sekarang justru orang ketika marahkan orang lain, dia siap dia juga akan berkasus gitu. Saya sedih ketika ada seorang guru yang diserang oleh orang tua murid ketika guru itu memarahi anaknya. Guru sudah jelas itu diberi kewenangan untuk mendidik sampai memarahi seorang, menghukum dalam batas yang wajar terhadap anak yang melakukan perilaku sumbang dan salah.
guru yang sudah jelas-jelas diberikan kewenangan itu saja diserang oleh Iya, orang iya. tua. Apalagi kalau kita yang tidak punya hubungan apa-apa dalam Iya, tanda itu dia mak persoalannya mak. Sama sementara, padahal di Minangkabau nah, itu ya, hubungannya itu jelas. di konsep Amak tadi kan jelas konsep kolektif ya, Mak, konsep kebersamaan, konsep bersama bahwa Betul. kemenakan Datu itu juga kemenakan saya, kan begitu mak. Iya. Kemenakan saya juga Anak kemenakan beliau. dia kemenakan sebuah itu di Nagari. Ya, Anak itu senagari itu satu dalam Ya. pandangan siapapun orang tua di Nagari itu. Betul, betul. Kemenakan itu sebuah itu satu kesatuan Satu yang tidak kesatuan. boleh dilepaskan. Mm-mm. Maka satu saja yang berbuat sumbang itu seluruhnya tanggung jawab dari orang tua di Nagari itu. Betul. Jadi tidak akan terjadi perilaku salah dimanapun di Nagari ketika konsep itu dilaksanakan. Ketika Bunduk Kanduang, Mama Tungganai Penghulu itu dalam satu kesatuan konsep bahwa anak di Nagari itu adalah anak mereka semua, kemenakan di Nagari itu adalah kemenakan mereka semua. Ya. Mereka akan menjaga agar tidak terjadi sumbang. Begitu Bung Adit? Ya, dan saya masih lihat itu satu kasus saya, bukan satu kasus, satu tempat mak yang masih bisa barangkali, yaitu di masjid mak ketika Jumatan. Nah ini, Ya. ketika ada anak-anak yang ribut di belakang, itu masih ada siapapun orangnya ya, yang di depan anak-anak tersebut langsung menegur, diam, orang lagi khutbah. Nah ini masih berlaku hari ini saya pikir. Tapi juga di tempat lain di di acara yang sama di Jumatan, udah banyak juga yang ragu-ragu mak untuk melakukan ini. Betul. Ini nanti kalau saya Jadi tegur begini, kedengaran sama mama. saya kebetulan terlibat dalam kepengurusan dan pembangunan beberapa rumah ibadah, musala dan masjid. Kami memang menyepakati begitu, bahwa siapapun orang tua di musala dan masjid ini bertanggung jawab terhadap perilaku seluruh anak di sini. Jadi pengawasan dan teguran itu tanggung jawab siapapun. Ketika ada yang sumbang di sini semuanya turun. Begitu. Ketika ada yang memarahi, yang lain membackup itu, bukan malah menentang. Begitu ya. Sebab yang dilakukan bukan karena sentimen, tapi karena untuk kebaikan bersama. Begitu Bung Adit. Iya, baik mak. Masjid memang salah satu contoh yang masih mempertahankan filosofi anak cik kemenakan sebuah itu. Dan kita berharap mudah-mudahan ini tetap Sebagian terjaga besar masjid ya, sebagian besar masjid dan musala. Dan sangat kita sedihkan ketika ada masjid yang ragu untuk melanjutkan pembinaan seperti ini ya mak ya. Ya, jangan orang tahu sih orang ayahnya semacam mereka takut wah kan macam aja. Ini yang bermasalah. Ini yang harus didudukkan. Sepertinya memang nilai-nilai kolektif itu sudah harus ditinjau ulang ini mak ya. Gimana nilai kolektif orang Minangkabau yang dulu begitu dibanggakan, kalau kita lihat hari ini ya asal jangan dusana awak lah, kan itu. Nah, itu individualisme menjadi berkembang. Jadi bahkan nanti seorang sepasang orang tua akan mengatakan kepada anaknya, jangan ditiru orang tuh, awak saya. Bukan begitu, tapi anak itu semuanya adalah anak kita. Biarkan mereka bergaul, dan ketika ada yang melakukan sumbang anak siapapun, tegur dengan baik, perbaiki dengan baik, karena dia anak kita semua. Coba. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Halo ya. Aduh, kenapa nggak ini ya? Mungkin atau saya ini aja. Saya coba terjemahkan nanti ke mak tuangku ya. Dengan siapa mak? Dengan Pak Mangku apa ya, Pak Raja Bamban ya? Baik, Pak Raja Bamban, silakan Pak. Oh ini dia. Ya, mungkin bisa masuk. Ya. Halo. Silakan Pak Rajo. Kebetulannya sarana jadi Pak, tapi itu lo jawab dulu tadi kan. Itu aja kalau orang barat kan makan bersama. Baik jangan. Kalau kini Tuanku bisa dengar, Mak? di rumah orang barat kan. Iya, sedikit. Kadang bersebut kawan sedang duduk aja jaga makan ya. Gitu. Oke. Makasih Pak.
Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Raja Bamban ini di atau Sultan Mudo di Tabing, Mak. Jadi kalau dulu kan makan itu jamba, bahidangkan ya, Mak ya. Nah, sekarang sambil berdiri, sambil berjalan juga orang bisa makan. Sebegitu praktisnya dunia hari ini, Mak. Tuanku. Apakah memang udah sepraktis itu atau ada sumbang yang terjadi yang dilanggar? Gimana nih, Mak? Tuanku, silakan. Ya, inilah yang dikatakan adat dipakai baru, kain dipakai usang. Jadi ketika orang merubah-rubah adat yang sebenarnya adat ditinggalkan. Adat yang sebenarnya adat itu makan itu kan duduk. Yeah. Makan berdiri itu adat dari luar yang diadopsi. Sehingga kita melupakan itu bukan adat yang kita terima sebelumnya. Tapi karena zaman berubah, ya orang menganggap ya biasalah namanya seperti. Padahal banyak penelitian yang mengatakan makan duduk itu lebih bagus untuk pencernaan, lebih sehat segala macam. Dan adat memang meminta perilaku duduk makan itu dalam satu paket yang tidak boleh dirubah. Ya, baik duduk di lantai atau duduk di tikar atau duduk di meja, di kursi itu yang diadatkan. Tapi ketika sudah berubah masyarakat ini dan ada keterbatasan, orang ramai kursi kurang ya sudah makan sambil berdiri. Ini ya bagaimana kita akan menyalahkannya karena mereka mengatakan itu darurat. Tapi kalau darurat itu berkelanjutan terus, maka dia jadi kebiasaan baru dan menjadi permisif, menjadi dibiarkan dan dianggap tidak masalah. Saya dalam berbagai pertemuan dengan kemenakan saya usahakan agar tidak terjadi sumbang, jangan sampai ada yang makan berdiri, minum berdiri dalam sebuah dalam sebuah pesta. Dan saya masih cukup berani menegur sapa siapapun anak kemenakan saya yang makan atau minum berdiri. Anak kemenakan bukan hanya di kaum saya, tapi yang di kampung saya. Nah, ini harus jadi kewaspadaan kita bersama kalau kita ingin perilaku anak kemenakan kita tidak sumbang. Begitu, Bung Adit. Saya sepakat dengan siapa tadi? Pak Raja Bamban ya? Mak Raja Bamban bahwa itu sumbang. Iya, betul. Makan tagak itu sumbang. Sumbang ya, Maya. Makan tagak, minum tagak itu sumbang. Oke, jadi memang kalau kita lihat kondisi hari ini, realitasnya sepertinya bukan 1-2 lagi, Mak, di antara sumbang 2 baleh itu yang yang sudah out of the track, yang sudah di luar relnya. Mungkin saya bilang hampir semuanya barangkali, Mak, ya. Karena dapat sampai tingkat sumbang gaul dan sudah terjadi. Artinya semua sumbang gaul sudah terjadi, otomatis sumbang sebelumnya sudah terjadi kan gitu, Mak, ya. Betul. Karena Mak bilang kan sumbang gawo dan kurenah itulah muara dari 10 sumbang sebelumnya ya. Jadi otomatis ketika sumbang gawo dan kurenah terjadi ya sumbang yang 10 udah terjadi, Mak. Nah, sekarang tinggal mungkin di akhir sekali, Mak, tinggal beberapa menit. Saya ingin ini semacam solusinya barangkali, apalagi Mak juga sebagai seorang pendidik bisa melihat apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk berharap sumbang-sumbang yang 2 baleh ini kembali bisa menjadi pakaian atau bisa menjadi apalah namanya ya, menjadi bagian dari generasi kita hari ini, Mak, sebagai anak kemenakan Minangkabau. Apa masih yang bisa kita lakukan, Mak? Ya, Bung Adit, ada petuahnya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Jadi adat yang sudah diberikan nenek moyang itu memang harus kita ajarkan kembali, dan surau-surau seperti yang Bung Adit buka di RRI Pro 4 ini harus menjadi tempat-tempat yang mengembangkan itu. Dan mudah-mudahan lahir surau-surau lain untuk mengembalikan pembelajaran tentang adat.
Itu yang pertama. Yang kedua, kepada yang tua-tua, kembalilah kepada filosofi bahwa perilaku anak kemanakan kita itu adalah cerminan kita. Maka anak ciek kemanakan sebuah itu harus kembali dipegang bersama, bahwa siapapun anak di sekitar kita, siapapun kemanakan di sekitar kita, kemanakan buah lutut, buah dagu, sampai kemanakan sakampuang sanagari, itu harusnya ada dalam pengawasan kita agar mereka tidak melakukan perbuatan sumbang. Kemudian yang paling penting, sumbang itu adalah pintu menuju kesalahan. Nah, kesadaran kita agar tidak terjadi sumbang, agar anak kemanakan kita, agar masyarakat ini tidak terjerumus kepada kesalahan. Nah, penyadaran bahwa sumbang itu pintu kepada kesalahan harus selalu digaungkan, harus selalu disosialisasikan. Literasi tentang sumbang do baleh yang dilakukan Bung Adit ini mudah-mudahan menyebar ke tengah masyarakat dan menjadi pengetahuan bersama kita. Amin, amin, amin. Itu Bung Adit. Baik. Iya, terima kasih Mak Tuanku. Kata penutupnya menyentuh sekali Mak. Ya, literasi yang kita coba buka, kita coba kupas, dan kita coba kita coba apa ya istilahnya, kita hangatkan kembali, bahkan kita swir satu-satu gitu ya Mbak ya. Mudah-mudahan ini kalaulah umpamanya belum sampai bisa di tingkat kurenah gitu ya Mbak ya, tapi minimal sampai di tingkat paham dulu lah. Alhamdulillah lah gitu ya Mbak ya. Amin, artinya, amin. Ya, artinya ketika sudah paham dia akan menuju kurenah gitu. Dan satu hal yang mungkin ingin saya tambahkan juga Mak, saya catat juga dari ungkapan Mak tadi, pengawas ini Mak, atau pengendali ini yang apa Mak? Katakanlah sekarang guru sudah mendidik anak, sudah ini segala macam gitu ya, di kita sudah buka surau seperti ini Mak ya, disampaikan. Tapi ketika pengawasan dari pihak-pihak yang Mak bilang tadi, apakah dari yang berkompeten gitu ya, dari penghulu dan dari pemerintahan, kemudian juga dari nenek mama, dari Bunda Kanduang, kalau ini tidak kita budayakan kembali ya artinya kan sia-sia aja Mak surau yang kita apa. Betul Bung Adit. Jadi para tokoh, para Bunda Kanduang, nenek mama penghulu, Imam Khatib Bila, semuanya itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga agar tidak terjadi sumbang nando baleh di negarinya. Jadi tidak ada pintu untuk individualisme di Minangkabau, karena kita ini masyarakat yang kolektif komunal. Ya. Semua harus bertanggung jawab terhadap perilaku semua. Tegur sapa itu harus selalu ada. Kemudian ada komitmen Bung Adit. Iya, itu dia. Komitmen ketika seseorang yang tua sudah melakukan tegur sapa, jangan ada sentimen dari pihak manapun, termasuk dari pihak orang tua. Kalau merasa teguran dan sapaan dari pihak guru misalnya dianggap belum benar, bisa diajak diskusi pada tempat yang lain, tidak di depan anak, sehingga anak itu kalau dalam bahasa tetangga saya itu ngelunjak dia, besar kepala dia anak itu ketika dia merasa dibela dengan sumbang yang dia lakukan. Begitu Bung Adit. Baik Mak Tuanku, sekali lagi terima kasih banyak. Kita sudah menuntaskan pembicaraan kita tentang 12 sumbang yang dikenal dengan konsep sumbang dan dua baleh di Minangkabau ya Mak ya. Dan kita berharap seperti harapan Mamak juga tadi ya, surau kita ini bisa mensosialisasikan, bisa mencerahkan, menyegarkan kembali pemahaman tentang sumbang dua baleh, dan yuk mari kita bersama-sama mengawal ini semua ya Mak ya. Dan hingga pada akhirnya generasi kita hari ini betul-betul kembali menjadi generasi Minangkabau yang tahu dan menerapkan sumbang dan dua baleh tersebut, sehingga menjadi kurenah lah orang-orang yang baik ke depannya itu Mak. Betul. Ya baik Mak, terima kasih, dan untuk hari ini kita akhiri dulu Mak ya. Kita masih akan bersama insya Allah di surau yang sama. Terima kasih Bung Adit, terima kasih sahabat budaya. Iya. Sampai jumpa. Baik. Sahabat budaya, demikian acara Kearifan Lokal Sumatera Barat kita pada hari ini bersama Mamak kita Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun dalam topik menyelesaikan topik yang sudah beberapa episode sebelumnya, yaitu mengenal konsep
perilaku sumbang dalam ajaran Minangkabau. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi ajaran kita bersama dan mari kita amalkan juga secara bersama. Dan satu hal jangan lupa untuk diri kita dan juga mengawal generasi kita ke depannya. Akhirnya saya Hatua Arman bersama Pak Dr. Saiful Yazan Tonggamukudun mohon pamit dari Kearifan Lokal Sumatera Barat hari ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan topik insyaallah yang lebih menarik lagi. Akhirnya kami pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4 Ensiklopedia